Kota tanpa alasan yang jelas. Hujan turun tanpa suara keras di kota Aruna, sebuah kota pesisir yang dikenal tertib, berjarak aman dari hiruk-pikuk ibu kota, dan jarang muncul di halaman utama berita nasional. Di kota inilah, sebuah kematian terjadi dengan cara yang terlalu bersih untuk disebut kebetulan, namun terlalu sederhana untuk langsung disebut pembunuhan bermotif. Korban bernama Samuel Wiranta, 52 tahun, seorang pegawai arsip pemerintah daerah. Ia ditemukan meninggal di ruang kerjanya sendiri, tepat di lantai 2 gedung administrasi lama Aruna, bangunan kolonial yang masih dipakai karena alasan anggaran. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada barang hilang, tidak ada luka mencolok selain bekas tekanan halus di leher yang nyaris tak terlihat. Kematian itu, menurut laporan awal, tampak seperti serangan jantung. Namun satu hal membuat kasus ini tidak pernah benar-benar bisa ditutup. Jam dinding di ruang arsip berhenti tepat pukul 19.17, waktu yang tidak sesuai dengan jam kematian medis yang diperkirakan sekitar 1 jam setelahnya. Jam itu bukan rusak. Jarumnya sengaja dihentikan. Kasus tersebut kemudian ditangani oleh detektif Nara Wicaksana, seorang penyelidik independen yang direkomendasikan secara diam-diam oleh Kejaksaan Wilayah. Nara bukan detektif yang gemar sorotan. Ia dikenal karena kebiasaannya menunda kesimpulan, mengumpulkan detail kecil yang diabaikan, dan menolak teori besar sebelum memahami rutinitas manusia yang paling sederhana. Nara tiba di kota Aruna 2 hari setelah kematian Samuel. Ia tidak langsung menuju TKP. Sebaliknya, ia berjalan kaki menyusuri jalanan kota, memperhatikan ritme toko yang buka tutup, cara orang-orang menyapa satu sama lain, dan betapa mudahnya wajah asing dikenali di tempat sekecil ini. Kota Aruna bukan kota yang cocok untuk kejahatan acak. Ruang arsip tempat Samuel ditemukan mati terasa pengap dan sunyi. Rak besi tua dipenuhi map coklat yang tersusun rapi berdasarkan tahun. Tidak ada kekacauan, tidak ada jejak orang lain. Meja kerja Samuel bersih, terlalu bersih untuk seseorang yang menghabiskan 20 tahun hidupnya di sana. Nara memperhatikan satu hal yang tidak dicatat dalam laporan polisi. Kursi kerja Samuel didorong masuk ke meja, seolah ia berdiri dengan tenang sebelum sesuatu terjadi. Tidak ada tanda panik. Tidak ada upaya melarikan diri. Lebih aneh lagi, di laci terbawah meja kerja, Nara menemukan buku catatan kecil tanpa judul. Isinya bukan rahasia besar, bukan angka, bukan nama tersangka. Hanya daftar tanggal dengan satu kata yang diulang-ulang, ditulis rapi dengan tinta biru. Hadir. Setiap hari kerja selama hampir 6 bulan, kata itu ditulis tanpa keterangan tambahan. Polisi setempat telah memeriksa keluarga Samuel. Istrinya telah meninggal 5 tahun lalu. Ia tidak memiliki anak. Tidak ada utang. Tidak ada konflik kantor yang tercatat. Rekan kerjanya menyebut Samuel sebagai orang yang pendiam, tepat waktu, dan nyaris tak pernah mengambil cuti. Tidak ada motif cinta. Tidak ada motif uang. Tidak ada motif dendam. Dan justru di sanalah Nara mulai curiga. Dalam pengalaman Nara, pembunuhan yang paling sulit dipecahkan bukanlah yang penuh emosi, melainkan yang tampak tidak perlu dilakukan. Ia percaya, ketika tidak ada motif besar, biasanya ada motif kecil yang diabaikan, sesuatu yang terlalu manusiawi hingga tidak dianggap berbahaya. Saat meninggalkan gedung arsip, Nara berhenti di depan papan pengumuman lama. Di sana masih tertempel daftar pegawai yang wajib hadir selama proses audit internal 6 bulan lalu. Nama Samuel Wiranta berada paling atas. Dan di sudut kertas yang mulai menguning itu, seseorang pernah menulis dengan pensil, hampir tak terbaca. Jangan sampai ada yang absen. Nara menyadari satu hal penting. Samuel bukan sekadar korban pembunuhan. Ia adalah bagian terakhir dari sebuah rutinitas yang sengaja dipertahankan. Dan seseorang di kota Aruna sangat takut jika rutinitas itu berhenti. Orang-orang yang selalu hadir. Pagi di kota Aruna selalu dimulai dengan cara yang sama. Warung kopi di sudut jalan membuka pintu pukul 6, pegawai kantor berjalan dengan langkah yang hampir seragam, dan papan absensi di setiap gedung pemerintahan diisi tanpa banyak bicara. Keteraturan itu, bagi sebagian orang, terasa menenangkan. Bagi Nara Wicaksana, keteraturan yang terlalu rapi justru menyimpan tekanan yang tak terlihat. Hari pertamanya masuk kembali ke gedung administrasi lama, Nara tidak mencari bukti fisik. Ia meminta daftar kehadiran pegawai selama setahun terakhir, permintaan yang awalnya dianggap tak relevan oleh pihak pengelola gedung.
Namun begitu data itu sampai di tangannya, pola mulai muncul. Nama Samuel Wiranta tidak pernah absen, tidak sakit, tidak cuti, tidak terlambat. Bukan hanya Samuel. Ada 7 nama lain dengan catatan kehadiran yang nyaris sempurna selama 6 bulan terakhir. Periode yang sama dengan audit internal yang disebutkan di papan pengumuman lama. Audit itu, secara resmi, bertujuan menertibkan arsip dan prosedur administrasi. Namun laporan akhirnya ditutup tanpa rekomendasi apapun, seolah tak pernah terjadi masalah. Nara mulai menyusuri jejak audit itu, bukan lewat dokumen, melainkan lewat ruang-ruang yang ditinggalkan. Ia mendatangi ruang rapat kecil di belakang gedung, tempat para pegawai biasanya dikumpulkan. Kursi-kursinya masih tersusun rapat, dan di dinding terdapat papan tulis dengan bekas spidol yang belum sepenuhnya terhapus. Tulisan samar itu membentuk kalimat pendek. Kehadiran adalah tanggung jawab. Kalimat tersebut bukan ancaman, tapi juga bukan sekadar slogan. Dalam berkas personalia Samuel, Nara menemukan catatan kecil dari 6 bulan lalu. Bukan pelanggaran, bukan pujian. Hanya satu kalimat yang ditulis oleh atasan langsungnya saat itu, Kepala Subbagian Administrasi, bernama Rudi Hartawan. Menunjukkan konsistensi yang patut dicontoh. Nara tahu, pujian administratif seringkali menutupi sesuatu yang ingin dipertahankan. Ia lalu menelusuri 7 nama lain yang selalu hadir itu. Tidak ada kesamaan latar belakang. Ada staf kebersihan, petugas keamanan malam, pegawai arsip, dan 1 orang pengawas gudang. Mereka tidak dekat secara sosial, tidak sering makan bersama, dan tidak tercatat memiliki konflik dengan siapapun. Namun mereka terikat oleh satu hal. Mereka semua bekerja di bagian yang tidak pernah disorot, tetapi menopang seluruh sistem. Sore harinya, Nara mengunjungi rumah Samuel. Rumah itu kecil, rapi, dan terasa sepi. Tidak ada foto keluarga besar, tidak ada barang mewah. Di meja makan, masih tergeletak kalender kertas yang tiap harinya diberi tanda centang kecil. Kebiasaan sederhana, namun konsisten. Di kamar tidur, Nara menemukan amplop coklat yang belum dibuka, terselip di antara buku-buku lama. Amplop itu berasal dari kantor, tertanggal 3 minggu sebelum kematian Samuel. Isinya bukan surat peringatan atau mutasi, melainkan undangan evaluasi lanjutan pasca audit, rapat yang, menurut jadwal, seharusnya dihadiri oleh 8 pegawai dengan catatan kehadiran sempurna. Namun rapat itu tidak pernah terjadi. Nara menyadari sesuatu yang janggal. Jika tidak ada masalah dalam audit, mengapa perlu evaluasi lanjutan? Dan jika rapat itu penting, mengapa dibatalkan tanpa penjelasan resmi? Malam itu, Nara kembali membaca buku catatan kecil milik Samuel. Kata, hadir, yang ditulis berulang-ulang kini terasa berbeda. Itu bukan sekadar catatan pribadi. Itu seperti pengingat. Atau mungkin, pembuktian. Samuel bukan orang ambisius. Ia tidak mengejar promosi. Ia hanya memastikan dirinya selalu ada di tempat yang diminta. Selalu datang. Selalu duduk di kursinya. Selalu mengisi ruang yang mungkin tidak boleh kosong. Nara mulai memahami bahwa kematian Samuel bukan disebabkan oleh kebencian, kecemburuan, atau keuntungan finansial. Pembunuhan itu lebih menyerupai upaya mempertahankan keseimbangan, sebuah sistem kecil yang rapuh, yang hanya bisa berjalan jika semua orang tetap berada di posisinya. Dan ketika satu orang menunjukkan tanda akan keluar dari rutinitas itu, baik karena lelah, sakit, atau sekadar ingin berhenti, seseorang memilih cara paling ekstrim agar tidak ada yang benar-benar absen. Di luar rumah Samuel, lampu jalan menyala satu persatu. Kota Aruna kembali tampak tenang. Namun bagi Nara, ketenangan itu kini terasa seperti kesepakatan tak tertulis. Semua orang boleh hidup normal, selama mereka terus hadir. Dan Samuel, mungkin tanpa sadar, telah mencoba untuk tidak lagi sekadar hadir. Saat ketidakhadiran menjadi ancaman, Detektif Nara Wicaksana mulai memahami bahwa kasus ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan mencari pelaku tunggal yang marah atau serakah. Yang ia hadapi adalah sistem kecil yang dibangun dari kebiasaan, rasa takut, dan kebutuhan untuk terlihat baik-baik saja. Dan seperti semua sistem rapuh, ia runtuh ketika satu komponen berhenti berfungsi. Nama Rudi Hartawan terus muncul dalam berkas-berkas audit. Ia bukan tokoh penting di pemerintahan kota, bukan pula pejabat dengan kekuasaan luas. Namun justru disitulah letak pengaruhnya.
Rudy adalah penghubung, orang yang memastikan laporan tampak rapi sebelum naik ke tingkat atas. Ia tidak membuat aturan, tetapi menafsirkan aturan sesuai kebutuhan. Nara mempelajari riwayat karir Rudy. Selama 8 tahun terakhir, posisinya tidak pernah berubah. Tidak naik, tidak turun. Ia dikenal sebagai pegawai yang patuh, tepat waktu, dan jarang menimbulkan masalah. Catatan kinerjanya bersih, namun terlalu bersih, tanpa satupun catatan konflik atau ketidaksepakatan. Dalam laporan audit internal 6 bulan lalu, terdapat satu temuan yang ditulis sangat singkat, ketidaksesuaian waktu operasional beberapa unit pendukung. Temuan itu tidak ditindaklanjuti, hanya diberi catatan, diselesaikan secara internal. Tidak ada detail, tidak ada tanda tangan tambahan. Nara menyadari, ketidaksesuaian waktu operasional adalah masalah yang hanya bisa ditutup dengan satu cara, memastikan semua orang selalu ada, kapanpun dibutuhkan. Bukan dengan memperbaiki sistem, melainkan dengan menekan manusianya. Ia kemudian menelusuri 7 pegawai lain yang selalu hadir. Dari catatan personalia, tidak ada ancaman tertulis. Tidak ada surat peringatan. Namun di antara dokumen itu, Nara menemukan memo internal yang dikirim berulang kali oleh Rudy dengan kalimat serupa, hanya berbeda tanggal. Mohon pastikan kehadiran tetap terjaga demi kelancaran evaluasi. Kalimat itu netral, sopan, dan tidak melanggar aturan. Tetapi jika dibaca berulang-ulang, ia berubah menjadi beban psikologis. Sebuah pengingat halus bahwa ketidakhadiran, sekecil apapun, bisa menjadi masalah bersama. Samuel Wiranta, menurut laporan medis, memiliki riwayat tekanan darah tinggi ringan. Bukan kondisi fatal, tetapi cukup untuk membuatnya disarankan mengurangi jam kerja. Rekomendasi itu tercatat di klinik kota 2 bulan sebelum kematiannya. Anehnya, rekomendasi tersebut tidak pernah sampai ke bagian personalia. Seseorang telah menghentikannya. Nara mulai melihat pola yang lebih jelas. Samuel bukan akan mengundurkan diri, bukan pula melapor. Ia hanya ingin mengambil cuti medis singkat. Ketidakhadiran yang sah, tercatat, dan tak bisa disangkal. Bagi sistem yang dibangun atas ilusi kehadiran sempurna, satu cuti adalah celah. Celah itu bisa membuat audit lanjutan kembali dibuka. Bisa membuat atasan bertanya. Bisa memaksa Rudy menjelaskan mengapa selama ini laporan terlihat ideal padahal operasional dijalankan dengan tekanan berlebihan. Nara kembali ke ruang arsip pada malam hari. Di sana, ia menemukan lemari log akses lama yang jarang diperiksa. Di antara catatan masuk keluar pegawai, ada satu malam yang menonjol, malam ketika Samuel dinyatakan meninggal. Nama Rudy Hartawan tercatat masuk gedung pada pukul 18.40. Ia tidak tercatat keluar. Catatan itu bukan bukti pembunuhan. Namun bagi Nara, itu adalah bukti kekhawatiran. Seseorang yang datang bukan untuk bekerja, tetapi untuk memastikan sesuatu tidak berubah. Nara tidak membayangkan Rudy sebagai pembunuh berencana. Ia membayangkan seseorang yang terlalu lama menjaga keseimbangan palsu, lalu panik saat menyadari satu orang akan berhenti memikul beban itu. Dalam sistem seperti ini, kekerasan bukan lahir dari kebencian, melainkan dari ketakutan kehilangan kendali. Kota Aruna tetap berjalan seperti biasa. Absensi tetap diisi. Laporan tetap rapi. Namun Nara kini tahu, kematian Samuel adalah titik di mana sistem itu menunjukkan wajah aslinya. Bahwa terkadang, motif paling berbahaya bukanlah cinta, uang, atau dendam, melainkan takut terlihat gagal. Dan orang yang paling takut itu, hampir selalu, bukan yang paling berkuasa, melainkan yang paling bergantung pada keteraturan semu. Beban yang tidak pernah tertulis. Detektif Nara Wicaksana tidak segera memanggil Rudy Hartawan. Ia tahu, orang seperti Rudy tidak akan runtuh oleh tuduhan langsung. Yang membuatnya goyah bukan ancaman hukum, melainkan rasa bahwa semua yang ia jaga selama ini mulai terlihat oleh orang lain. Nara mulai dengan hal yang paling sederhana. Waktu. Ia menyusun ulang kronologi malam kematian Samuel tanpa mengandalkan asumsi polisi. Gedung administrasi lama ditutup pukul 6 sore. Setelah itu, hanya petugas tertentu yang diizinkan masuk dengan kartu akses. Malam itu, kartu Samuel tercatat aktif hingga pukul 18.55. Waktu yang masuk akal bagi seseorang yang menyelesaikan pekerjaan terakhir sebelum pulang. Kartu Rudy aktif 10 menit sebelumnya. 2 kartu. 2 orang.
Satu ruangan. Tidak ada saksi. Tidak ada kamera yang berfungsi di lantai 2 karena perbaikan tertunda. Namun justru ketiadaan inilah yang mengungkap pola lama. Setiap kali ada audit atau evaluasi, kamera di lantai arsip selalu, kebetulan, tidak aktif. Catatan perbaikannya sah, tetapi waktunya selalu berdekatan dengan periode sensitif. Nara mengunjungi gudang arsip lama di belakang gedung, tempat map-map yang jarang dibuka disimpan. Di sana, ia menemukan berkas audit tahun-tahun sebelumnya. Polanya konsisten, temuan kecil selalu ditutup dengan kalimat yang sama, ditandatangani oleh orang yang sama, dan disertai catatan internal tentang komitmen kehadiran. Tidak ada pemalsuan besar. Tidak ada penggelapan dana. Hanya penyesuaian laporan agar tampak stabil. Namun stabilitas itu dibangun dengan mengorbankan manusia. Dalam salah satu berkas lama, Nara menemukan nama seorang pegawai kontrak yang berhenti mendadak 3 tahun lalu. Alasannya tertulis, alasan pribadi. Namun di lampiran email internal, terselip satu kalimat dari Rudy kepada atasannya. Yang bersangkutan tidak lagi bisa menjamin kehadiran penuh. Kalimat itu terasa dingin, tanpa emosi, namun syarat tekanan. Nara mulai memahami bahwa Rudy tidak pernah bermaksud mencelakai siapapun pada awalnya. Ia hanya terus menambal celah dengan cara yang sama, hingga satu hari celah itu tidak bisa lagi ditutup. Malam kematian Samuel, tidak ada perkelahian, tidak ada amarah meledak. Berdasarkan hasil forensik lanjutan, tekanan di leher Samuel terjadi dalam posisi berdiri, dari arah depan, dengan durasi singkat. Lebih menyerupai upaya menghentikan sesuatu, napas, suara, atau mungkin keputusan. Nara membayangkan adegan itu bukan sebagai kekerasan, melainkan sebagai kepanikan. Samuel mungkin mengatakan satu hal sederhana, bahwa ia akan mengambil cuti, bahwa ia tidak sanggup lagi selalu hadir, bahwa sistem itu perlu berhenti menuntut kesempurnaan. Bagi Rudy, kalimat itu bukan keluhan pribadi. Itu adalah ancaman terhadap seluruh struktur yang ia bangun bertahun-tahun. Dan dalam hitungan detik, rasa takut mengambil alih akal sehat. Keesokan harinya, Nara akhirnya bertemu Rudy Hartawan di ruang kerjanya. Tidak ada interogasi resmi. Tidak ada tekanan suara. Nara hanya meletakkan beberapa dokumen di atas meja, daftar kehadiran, memo internal, dan catatan akses kartu malam kejadian. Rudy tidak menyangkal. Ia juga tidak mengaku. Namun tangannya gemetar saat melihat satu dokumen terakhir. Salinan rekomendasi medis Samuel yang tidak pernah diteruskan ke personalia. Sebuah kelalaian yang disengaja. Di sanalah Nara tahu, kasus ini tidak akan selesai dengan pengakuan spontan. Ia akan selesai ketika semua lapisan kepatuhan semu dikupas, dan Rudy dihadapkan pada satu kenyataan yang tak bisa ia rapikan dengan laporan, bahwa ia telah menganggap manusia sebagai angka kehadiran. Kota Aruna tetap terlihat tertib dari luar. Namun di balik ketertiban itu, Nara telah mengumpulkan cukup benang untuk menjerat satu simpul utama. Tinggal satu hal yang belum terjawab. Apakah Rudy bertindak sendirian? Atau sistem ini diam-diam disetujui oleh lebih banyak orang yang memilih tidak melihat? Jawaban itu akan menentukan akhir cerita, bukan hanya tentang siapa pelakunya, tetapi tentang seberapa jauh manusia bersedia melukai sesamanya demi terlihat bertanggung jawab. Motif yang tidak pernah diakui. Detektif Nara Wicaksana tidak menunggu pengakuan. Ia tahu, dalam kasus seperti ini, kebenaran jarang muncul dalam bentuk kata-kata. Kebenaran muncul ketika tidak ada lagi ruang untuk merapikan kenyataan. Ia menyerahkan temuannya kepada kejaksaan wilayah dalam bentuk laporan sederhana, tanpa bahasa emosional. Tidak ada tuduhan dramatis. Hanya rangkaian fakta yang saling menguatkan, catatan kehadiran sempurna yang tidak wajar, audit internal yang berulang kali ditutup, rekomendasi medis yang dihentikan, serta akses kartu pada malam kematian Samuel Wiranta. Tidak satupun bukti berdiri sendiri. Namun bersama-sama, semuanya membentuk satu gambaran yang utuh. Rudy Hartawan akhirnya dipanggil secara resmi. Bukan sebagai tersangka pada awalnya, melainkan sebagai saksi kunci. Ia datang tepat waktu, seperti kebiasaannya selama bertahun-tahun. Penampilannya rapi, wajahnya tenang, namun kelelahan terlihat jelas di matanya. Dalam pemeriksaan lanjutan, penyebab kematian Samuel direvisi. Bukan serangan jantung alami, melainkan asfiksia akibat tekanan singkat di leher, diperparah oleh kondisi medis korban.
Tekanan itu tidak dimaksudkan untuk membunuh. Namun niat bukanlah penentu hasil. Ketika fakta itu disampaikan, Rudy tidak lagi mencoba mempertahankan keteraturan yang selama ini ia banggakan. Ia mengakui keberadaannya di ruang arsip malam itu. Ia mengakui menghentikan jam dinding, bukan untuk mengaburkan waktu kematian, melainkan karena panik. Ia tidak ingin waktu terus berjalan sementara semuanya runtuh. Ia tidak pernah membenci Samuel. Justru sebaliknya. Samuel adalah pegawai paling dapat diandalkan, simbol dari sistem yang berjalan. Dan ketika simbol itu hendak berhenti sejenak, hanya untuk mengambil cuti, Rudy merasa seluruh kegagalannya akan terbuka. Motif itu tidak tercatat dalam hukum pidana. Takut dianggap gagal. Rudy tidak mengambil uang. Tidak cemburu. Tidak dendam. Ia hanya terlalu lama hidup dalam sistem yang menghargai kehadiran lebih dari kesehatan, laporan lebih dari manusia, dan stabilitas palsu lebih dari kebenaran. Kasus itu akhirnya ditutup dengan penetapan tersangka tunggal. Tidak ada jaringan besar. Tidak ada konspirasi luas. Hanya satu orang yang terlalu percaya bahwa segala sesuatu bisa dikendalikan jika semua orang tetap berada di tempatnya. Gedung administrasi lama tetap berdiri. Namun setelah kasus itu, beberapa perubahan kecil terjadi. Sistem absensi diperbarui. Audit ulang dilakukan oleh tim eksternal. Beberapa pegawai yang selama ini selalu hadir, akhirnya mengambil cuti untuk pertama kalinya. Nara Wicaksana meninggalkan kota Aruna tanpa perayaan. Ia berjalan melewati papan pengumuman yang kini telah diganti. Tidak ada lagi daftar wajib hadir. Yang tersisa hanya jadwal kerja biasa. Di ruang arsip, jam dinding kembali berfungsi. Waktunya tidak tepat. Sedikit lebih cepat dari seharusnya. Namun tidak ada yang berusaha menghentikannya lagi. Di meja Samuel Wiranta, buku catatan kecil itu disimpan sebagai barang pribadi. Kata, hadir, berhenti pada hari terakhir ia menulisnya. Tidak ada kelanjutan. Bagi Nara, itulah penutup yang paling jujur. Pembunuhan ini tidak terjadi karena kebencian besar. Ia terjadi karena ketidakmampuan seseorang menerima bahwa manusia berhak berhenti sejenak. Dan di dunia yang terus menuntut kehadiran tanpa jeda, motif seperti itulah yang paling sering diabaikan, hingga terlambat.